Min. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Dewi, silakan. Iya. Izin memperkenalkan diri Pak. Sebelumnya saya Dewi Sundari, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Lampung, Angkatan 22, yang kebetulan mendapatkan tugas untuk mewawancarai salah satu guru pendidikan bahasa Indonesia yang ada di Lampung ini Pak. Untuk Bapak, silakan Nah, memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak. salam, salam kenal Bu Dewi, Mbak Dewi. Nama saya Rizky. Saya saat ini mengajar bahasa Indonesia di SMP Negeri 41 Bandar Lampung. Itu. Oh iya, sejak tahun Salam berapa Pak kenal. kira-kira mulai mengajar di SMP tersebut? Kalau di SMP 41 tuh mulai mengajar tahun 2021. Oh, 2021. berarti udah cukup lama banget ya Pak ya. Sekitar berapa? 2 sampai 3 tahun lah. Hmm, itu kalau di SMP itu Bapak hanya mengajar bahasa Indonesia saja atau merangkap jadi guru mata pelajaran lain Pak? Nah, semester ini kelas 7 bahasa Indonesia dan kelas 9 PJOK. Oh, berarti Itu. ini ya Pak ya, jadi guru PJOK juga. Oh, dua mapel, dua mapel. Hmm. Kita langsung aja Pak ke pertanyaannya. Jadi, selama Bapak mengajar dari tahun 2021 hingga saat ini itu kira-kira kendala apa yang Bapak temukan selama Bapak mengajar di kelas gitu Pak? Kendala. Kalau dari tahun 2021 sampai sekarang, sebenarnya sih nggak terlalu banyak kendala yang berat gitu Mbak ya. Karena pertama kan sebelum kita ngajar kita harus tahu tuh karakteristik murid, gaya belajar yang gimana, peserta didiknya. Nah kebetulan SMP ini kan lokasinya di Panjang, di Kecamatan Panjang. Sebagian besar anak-anak Kecamatan Panjang itu punya kecenderungan untuk lebih suka pembelajaran yang gaya yang basicnya itu kinestetik. Jadi mereka tuh lebih suka pembelajaran yang banyak geraknya tuh. Oh Hampir di iya. semua mata pelajaran mereka guru-guru itu sepakat kalau anak-anak lebih suka dengan pembelajaran yang ada praktiknya Hmm. gitu. Dan itu hampir menyeluruh. Ya mungkin dalam satu kelas kan ada 30 anak, ya mungkin cuma dua atau mungkin tiga yang nggak suka gerak, tapi sebagian besar suka gerak. Nah jadi karena kita udah tahu dengan gaya belajar anak ke arah mana ke depannya itu agak lebih sedikit lebih gampang untuk diarahkan gitu. Misal dengan pembelajaran bahasa Indonesia, eh, kalau kita hanya menjelaskan tentang materi, kita ceramah kebanyakan ceramah kayak gitu, anak nggak akan tertarik. Tapi Iya, kalau betul. kita bawa materi itu ke ranah yang sedikit ada geraknya, praktik, pasti anak-anak akan tertarik. Itu. Oh, jadi sejauh ini tuh sebetulnya tidak ada kendala, Pak. Cuma mereka itu lebih suka kalau pembelajaran bahasa Indonesia ini dibawa dalam pembawaan yang banyak bergerak seperti itu. Contoh misal ada puisi, Hmm. materi yang membahas tentang puisi. Berarti mereka itu lebih suka untuk eh, menunjukkan bakat mereka membacakan puisi seperti itu, Kak, misalnya. Kalau puisi langsung ke praktiknya aja tuh. Misal kasih tahu aja nanti di akhir akhir pembelajaran ini, akhir bab di pembelajaran ini kita ujiannya penampilan. Gue seneng anak-anak. Hmm, Langsung dikasih oke. bocoran. Misal nanti di akhir kita akan ada penampilan puisi. Satu anak wajib membawakan satu puisi. Itu pasti anak-anak akan lebih tertantang. Beda dengan kalau kita misal eh, anak-anak puisi adalah karya sastra gitu-gitu malah bingung mereka. Oh iya, mereka lebih Tuh. mungkin lebih bisa menerima materi ini kalau langsung dipraktekkan seperti itu ya Pak ya. Ya, betul. Nah, mungkin kendala terbesarnya sesuatu yang bersifat teoretis. Kalau sesuatu itu bersifat teoretis, anak-anak di 41 itu akan lebih susah menerima, malah bingung gitu. Tapi kalau itu materi kita langsung ke praktik, kita kasih praktiknya, kita kasih gimana sih kalau secara pergerakan atau praktek nyatanya, mereka malah lebih cepat nyambung gitu. Jadi seperti itu. Bapak Sebagian besar mengajar, seperti itu. oh, kalau berarti Bapak
mengajar di SMP 41 ini dari kelas 1 sampai kelas 3 atau hanya di beberapa kelas saja, Pak? Kalau saat ini kelas 7 itu 4 kelas 9 2 kelas. Gitu. Oh, jadi hanya mengajar kelas 7 dengan kelas 9 saja, Pak? Ya, kelas 7 dan kelas 9. Hmm, Amin. berarti kalau Ya, eh, siswa ini lebih lebih maksudnya lebih dapat menerima materi dengan mudah dengan praktik itu berarti tantangan dari Bapak Bapak merasa tertantang atau tidak gitu Pak? Kok kayaknya wah kalau misal puisi saya harus mempraktikkan nih puisi seperti ini cara pembawaannya. Kemudian kalau ada musikalisasi puisi seperti itu. Bagaimana? Apakah justru Bapak merasa justru itu lebih sebuah seru. tantangan dari eh, kendala yang tadi Bapak sebutkan? Justru lebih seru Mbak Dewi karena misal ya, misal kalau kita jangan jangan langsung ke bahasa Indonesia, kita ke penjas. Kalau pelajaran penjas ya memang gerak gitu, ya memang praktik. Tapi kan kalau pelajaran bahasa Indonesia selama ini praktiknya nggak terlalu banyak. Terutama yang saya alami ketika saya sekolah ya. Bahkan dulu tuh kayak sebelum sebelum kuliah, ya puisi itu apa sih? Kayaknya cuma dibahas sepintas doang di kelas. Cerpen tuh kayak cuma dibahas sepintas sepintas gitu, nggak pernah, belum pernah saya mendapatkan pembelajaran cerpen, puisi itu yang memang benar-benar praktik gitu. Justru dengan kondisi peserta didik yang sekarang, dengan anak-anak yang harus praktik, saya justru malah senang gitu. Karena ini loh sisi lain dari pembelajaran bahasa Indonesia. Karena selama ini bahasa Indonesia yang terkesan dengan teks bacaan yang sepanjang koran itu, ternyata kalau dibawa ke praktik, ke gerak, anak-anak justru tertarik. Kapan lagi lo anak-anak nungguin pelajaran bahasa Indonesia? Iya, betul, Pak. Jadi, selama Bapak mengajar ini, kira-kira apakah Bapak menemukan sebuah kelemahan gitu selama mengajar mereka dengan mereka yang harus, mereka kan tadi kendalanya mereka tuh kurang paham kalau misalnya pelajaran ini hanya bersifat teoritis. Nah, kemudian, Pak, Sinyal. Iya ya, justru tantangannya di situ. Tantangannya kan ya nggak semuanya harus praktik gitu ya. Tetap harus ada sesi teoretisnya karena ya, ya memang itu bagian dari pembelajaran. Tantangannya juga di situ. Kadang kan ya walaupun ada satu atau dua anak yang cepat paham ketika kita berbicara teori, tapi sebagian besar itu nggak paham. Itu karena mereka oh, memang bukan anak-anak yang eh, punya gaya belajar selain kinestetik gitu. Tantangannya di situ. Jadi ketika memang di awal pembelajaran kan tetap harus berteori, tetap harus mengenalkan apa sih yang akan kita pelajari. Misal Al-Quran hasil observasi, ya apa sih observasi itu kan tetap harus ada teorinya. Memang tantangannya di situ. Jadi misal pembelajaran yang harusnya secara teori itu bisa dilakukan satu pertemuan, di sekolah yang saya ajar sekarang mungkin harus dua pertemuan. Justru praktiknya yang harusnya bisa diajarkan baru bisa selesai ketika dua pertemuan. Kalau di sana mungkin satu pertemuan udah selesai. Itu. Jadi agak terbalik gitu mbak. Yang teori sedikit lebih lama, tapi yang praktik lebih cepat. Gitu. oh, kenapa seperti itu, Pak? Ya, kenapa Hmm. seperti itu, Pak? Nah orang tahu mungkin faktor ini juga sih, faktor geografis mungkin ya mbak ya. Mereka kan anak-anak pinggir pantai itu, anak-anak pinggir pantai, anak-anak pasar, masih ada lapangan bola juga di sana. Jadi kalau sesuatu yang bergerak, mereka tuh udah nggak asing dengan kehidupan sehari-hari. Hmm, Kayak laporan hasil observasi, misal kita mengobservasi pertumbuhan biji kedelai misalnya, yang nantinya akan dijadikan apa sih namanya, toge itu apa ya bahasa bagusnya ya? Kok lupa saya mbak. Kecambah. Misal mengamati itu, ya kecambah. Misal kalau kecambah ini kita observasi dengan dua kondisi yang berbeda. Satu ditanam di tempat
yang terang dan satu ditanam di tempat yang gelap. Itu kan pasti ada ininya, ada perbedaan. Itu nggak jauh dengan kehidupan mereka gitu. Karena mereka memang sering melihat orang tuanya melakukan itu. Hmm. Misal kalau mau buat kecambah yang lebih panjang atau lebih tinggi, mereka akan menanamnya di tempat yang gelap. Tapi kalau ingin menanam kecambah dengan warna yang lebih hijau, mereka akan menanamnya di tempat yang terang, mungkin gitu. Belum lagi teks negosiasi di sana dekat dengan pasar, dekat dengan pelelangan ikan. Mereka saling melihat gimana sih orang-orang negosiasi itu, bahasa seperti apa yang lebih efektif untuk digunakan di tempat negosiasi gitu-gitu. Kalau terkait dengan karakteristik Faktor siswa itu geografis apakah mungkin. iya. Kemudian Hmm. kalau misal Hmm. kan karakteristik setiap siswa itu berbeda ya Pak. Apakah karakteristik setiap siswa Betul. ini menjadi pengaruh juga dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Justru sangat berpengaruh. Sebelum guru masuk ke materi inti atau mungkin di pertemuan pertama pertemuan kedua di kontrak pembelajaran, itu guru harus bisa memetakan misal dari kelas ini, kelas 71 sampai kelas 74. Oh, kelas 71 ini punya kecenderungan atau sebagian besar anak-anaknya auditori gitu. Anak-anak 72 sebagian besar visual, anak-anak 73 sebagian besar kinestetik. Itu pun gaya pembelajarannya harus berbeda, Mbak. Harus Iya, disesuaikan dengan gaya belajar di kelas itu. Karena kalau kita misal kita pukul rata, kita nggak peduli nih anak-anak ini gaya belajarnya apa. Pokoknya kita ceramah terus, ya kita akan menjadi guru yang nggak akan pernah dinantikan anak-anak gitu. oh, iya betul Pak. Mungkin kalau kalau itu masalah seperti itu, jadi kan ini suruh kasih saran ya Kak. Saya kasih saran aja SG-nya. Hmm. Ya. Ya. Eh, kan Boleh, tadi boleh. berarti berarti karakteristik ini termasuk ke dalam apa namanya tantangan untuk mengajar di sekolah tersebut. Nah, Hmm. berarti mungkin ada beberapa solusi yang bisa saya berikan atau saya sarankan kepada Bapak. Mungkin ya betul kata Bapak tadi, kita harus menyusun strategi pembelajaran berdasarkan gaya belajar siswa tersebut. Karena jika kita terlalu egois untuk menggunakan strategi yang kita pahami saja, tapi itu tidak membantu siswa, mungkin itu sangat tidak efektif ya Pak ya. Hmm. Betul, betul, setuju. Ya, eh, Setuju, kemudian memang harus disesuaikan dengan siswa. bagaimana Pak? Hmm. Baik, Eh, bisa gangguan sinyal diulangi Pak kayaknya, Mbak. suaranya Lanjut aja, Mbak, putus? nggak apa-apa, Iya, aman. Pak. Iya, sepertinya sinyalnya kurang bagus. Ya, saya setuju juga dengan pendapat Mbak Dewi barusan karena ya kita nggak bisa egois gitu. Kita harus menyesuaikan juga dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Itu sangat setuju. Iya, Pak. Jadi kemarin sewaktu saya pergi PLP itu, saya juga mengalami beberapa kendala, Pak. Jadi peserta didik yang saya ajar itu mereka kurang antusias dalam pembelajaran. Jadi mereka itu harusnya diberikan ice breaking. Ice breakingnya itu mereka tidak mau kalau hanya sebentar. Itu mereka masih merasa kurang. Jadi guru di sana pun, guru pendidikan bahasa Indonesia khususnya, menyarankan kepada saya bahwa lebih baik dikasih ice breaking 30 menit, Mbak. Nah, itu kata kata guru pamong saya sewaktu PLP itu seperti itu. Cuman kalau untuk memberikan ice breaking selama 30 menit, itu sangat memotong waktu pembelajaran. Jadi, yang saya amati dari guru pamong saya kemarin itu, beliau memberikan 30 menit untuk ice breaking, kemudian untuk pemaparan materi ini waktunya sangat sempit, Pak. Jadi, saya harus berpikir, benar-benar berpikir bagaimana caranya untuk mengaktifkan, membuat anak-anak ini menjadi antusias dalam pembelajaran. Jadi, mungkin saya memberikan mereka ice breaking sebentar, 15 menit, tapi itu di luar ruangan untuk melatih konsentrasi mereka. Kemudian saya akan Hmm. baru memulai pembelajaran ketika mereka memang sudah benar-benar siap dan saya rasa mereka sudah mulai antusias seperti itu, Pak. Sedikit sharing dari saya.
Oke, siap. Saya terima sharingnya. Ya memang Oke, kadang juga penting Mbak ya mungkin ranahnya speaking ya. Kita ya penting juga menghadirkan sesuatu yang memang nggak biasa anak itu terima, itu penting juga. Kan anak-anak kan biasa kurang antusias ya karena bosen, wah gini-gini terus nih. Nah, jadi memang untuk sesekali atau setiap setiap pertemuan kita menghadirkan sesuatu yang baru itu memang seru juga. Apalagi sekarang kan banyak sih di medsos-medsos itu yang kayak permainan teka-teki. Saat ini ada di Rusia, 2 jam kemudian saya di mana. Itu kan ya bagus juga untuk anak-anak, untuk menarik perhatian anak-anak gitu. Masalah waktunya berapa ya itu tergantung dengan kebijakan guru masing-masing sih. Kalau menurut saya Mbak. iya, betul Pak. Tapi kalau misal untuk durasi ice breaking yang terlalu lama dan memotong banyak waktu untuk memaparkan materi itu sepertinya harus diperbaiki lagi gitu manajemen waktunya. Karena kalau kita terlalu lama Oh, ice nah, breaking, ya, kemudian pemaparan materinya itu mungkin hanya 15 menit, itu kan nggak balance gitu Pak. ya terlalu ini juga tuh terlalu offside. Iya, betul. Jadi agak sedikit bingung sayanya untuk mengajar kemarin. Iya ya harus bijak juga harus dimaksimalkan antara kapan harus ice breaking, kapan harus materi inti, kapan harus latihan gitu-gitu. Ya, betul. Baik, mungkin cukup Pak wawancara dari saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Ya Ya, sama-sama Mbak Dewi, terima kasih udah mewawancarai saya. Semoga proyeknya lancar. amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.